dan salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan sekalian. Jadi hari ini kita kembali mengikuti perkuliahan, khususnya pada pertemuan ketiga ya, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diversi. Ya. Nah, sebagaimana pembahasan kita minggu lalu, bahwa di dalam perkara, di dalam penanganan tindak pidana anak, itu penyelesaiannya dilakukan tidak sama dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh orang. Ya. Nah, di dalam beberapa referensi, khususnya regulasi yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak, ada beberapa pasal yang khusus mengatur tentang bagaimana mekanisme penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin sedikit mengulang kembali beberapa materi yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam SPPA itu ada yang namanya atau dikenal anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, nah, anak yang berhadapan dengan hukum itu diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Nah, pertanyaannya saat ini adalah siapa yang bisa menjawab ada berapa jenis status anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak? Saya minta satu orang yang jawab. Oke, dengan siapa? Oke, silakan. Ada anak yang berkonflik dengan hukum. Artinya, anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kedua, anak yang menjadi korban tindak pidana. Artinya anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Yang ketiga, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Artinya, anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. Jadi rekan-rekan sekalian, inilah yang membedakan antara penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dengan yang dilakukan oleh anak. Seperti yang diatur dalam undang-undang SPPA, bahwa anak ketika terlibat dalam persoalan tindak pidana, maka dia tidak boleh serta-merta disebut sebagai pelaku tindak pidana. Ada istilah khusus yang diatur dalam SPPA, namanya ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum. ABH ini terbagi atas 3. Ada anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, inilah samaan dengan orang yang melakukan tindak pidana, atau kalau dalam tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai pelaku. Tapi kalau dalam implementasi di lapangan, aparat penegak hukum menyebut anak itu tidak boleh sebagai pelaku, tapi anak yang berkonflik dengan hukum. Itu ada diatur dalam undang-undang SPPA. Nah, kemudian status yang kedua, ada yang namanya anak saksi. Saya pikir ini sama dengan persamaan saksi pada umumnya, bahwa anak saksi adalah anak di mana secara pendengaran, secara penglihatan, atau bahkan dia mengalami sendiri, ia terlibat, atau sama halnya dengan pengertian saksi. Nah, kemudian yang terakhir adalah anak korban. Anak korban ini sama dengan definisi korban pada tindak pidana umumnya, bahwa orang yang mengalami kerugian baik materi maupun non materi. Nah, kan dulu ya. Jadi kok ternyata jadi artis susah ya. Saya sebenarnya dari mau kesana, cuma saya diam semua jadi ajar. Kita bilang saja dulu ya. Jadi sebetulnya ambil Pak. bisa busuknya Oke,
kita lanjut rekan-rekan sekalian. Jadi itulah tadi penjelasan seputar penanganan perkara tindak pidana anak yang membedakan dengan tindak pidana pada umumnya. Salah satunya bisa kita dapatkan di dalam Undang-Undang SPPA. Ada yang namanya diversi. Itu tadi apa yang saya katakan. Nah, selanjutnya mungkin saya persilahkan kepada rekan-rekan sekalian, mungkin bisa 1-2 orang untuk memberikan pertanyaan kalau ada. Silakan. Silakan dengan siapa? Dengan Pak Sampai. Oke. Jadi dalam undang-undang pidana dewasa dengan anak ini, kenapa dalam undang-undang pidana ini ada namanya perlakuan khusus? Yang dimaksud perlakuan khusus diversi. Apa yang dimaksud dengan diversi? Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini, kenapa diversi ini wajib dilakukan terhadap anak? Oke, saya kira pertanyaannya yang bagus sekali ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa di dalam pengaturan tindak pidana, ya, ada namanya tindak pidana umum, ada namanya tindak pidana khusus. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana umum dengan apa yang dimaksud dengan tindak pidana khusus? Tadi kita sudah bahas bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu masuk kategori tindak pidana khusus. Tentunya dalam menjawab kenapa bisa tindak pidana anak itu bersifat khusus, karena itu tadi di dalam tindak pidana umum aturan regulasi yang mengatur tentang anak itu tidak diatur dalam regulasi umum di dalam hukum pidana, atau dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP tidak secara khusus, tidak secara spesifik membahas bagaimana ketika anak melakukan tindak pidana. Maka dari itu muncullah undang-undang yang khusus dibuat untuk itu. Namanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Di mana di dalam pasal 7 itu diatur tentang diversi. Apa itu diversi? Diversi itu adalah pengalihan penanganan perkara pidana ke non pidana. Jadi anak ketika dalam pelaksanaan penegakan hukumnya dan memang memenuhi syarat untuk diversi, maka perkaranya itu diselesaikan itu tidak dengan menempuh jalur pidana. Ya, jadi ada jalur-jalur yang memang ditetapkan di dalam Undang-Undang SPPA namanya diversi. Itu lebih tepat kalau biasa kita sebut sebagai musyawarah. Ya, tentunya melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan beberapa pihak-pihak yang memang memiliki kepentingan. Seperti itu Pak ya. Ada lagi? Tadi Pak, kenapa wajib dilakukan? Kenapa wajib dilakukan? Diversi wajib dilakukan karena itu merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan wajib dilakukan diversi. Bahkan di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa diversi itu tidak hanya dilakukan pada tingkat kepolisian, tapi ketika gagal di tingkat kepolisian itu dilakukan di tingkat kejaksaan. Gagal di tingkat kejaksaan, maka itu dilakukan di tingkat pengadilan. Ya. Lebih tepat, lebih spesifik, rekan-rekan bisa baca Undang-Undang SPPA tentang diversi. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Oke, silakan Ibu. Terima kasih. Masih menyambung dari Pak Sakri. Ketika kita melakukan diversi, karena itu adalah pemberlakuan yang berbeda antara tindakan orang dewasa dan tindakan yang kriminal yang dilakukan oleh anak. Pertama, sejauh mana diversi ini bisa memberikan rasa takut? Karena korban ataupun pelaku pasti benar-benar memiliki trauma psikologis. Satu. Kemudian yang kedua, ketika misalnya anak tersebut melakukan pembunuhan, karena ini ada kasus, dan ternyata dia akhirnya berakhir di pengadilan. Nah, ketika hanya memberikan efek jerah terhadap anak, yang harus diketahui bahwa anak ini juga adalah masa depan. Nah, terus yang menjadi korban juga tidak bisa disepelekan. Bagaimana sebenarnya hukum menilai dan mengambil keadilan dari kasus yang anak? Nah, jadi ini menarik ya, menarik sekali apa yang menjadi pertanyaan, dan memang ini
memunculkan banyak pro dan kontra. Pertanyaan pertama yang saya tangkap adalah sejauh mana di versi ini itu mengakomodir rasa keadilan misalnya khususnya pihak korban. Nah, begini ya, di versi ini di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 12 itu wajib dilakukan. Tapi dia sifatnya adalah penawaran. Ya, kalau rekan-rekan baca lebih jelas di dalam Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 itu ada di pasal 7 ya. Pasal 7 ayat 1 berbunyi seperti ini. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Tapi dalam pengupayaan diversi ini dia sifatnya menawarkan. Yang namanya menawarkan itu ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan ditolak. Ya, karena ini juga ini yang menjadi kendala kenapa upaya diversi itu kadang diterima atau kadang ditolak, tapi lebih banyak ditolak. Karena ini berbicara dengan rasa keadilan, khususnya dalam keluarga korban. Ya, mana ada misalnya orang yang mau nego bermusyawarah ketika misalnya keluarganya menjadi korban. Ya, tapi ini memang menjadi kewajiban karena diatur dalam undang-undang bahwa wajib diupayakan diversi di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Ketika misalnya di dalam implementasi aparat penegak hukum khususnya penyidik menawarkan diversi kepada para pihak, kemudian pihak korban tidak mau, itu tidak ada masalah. Berarti penanganannya lanjut. Nah, cuma ketika penanganan lanjut, naik statusnya ke tingkat penuntutan, amanah undang-undang wajib menjelaskan bahwa diversi juga wajib diupayakan di tingkat penuntutan. Jadi jaksa yang menangani kasus tersebut wajib menawarkan kembali kepada keluarga korban dan pelaku. Karena ini adalah anak, ada namanya diversi. Pertanyaannya, apakah diversi ini mau diterima atau tidak? Kalau misalnya upaya diversi ini tidak diterima lagi, lanjut lagi prosesnya sampai ke pengadilan. Sampai di tingkat pengadilan berulang lagi. Hakim wajib menawarkan diversi itu. Ya. Nah, cuma perlu kita ketahui bahwa diversi ini meski menjadi pengaturannya jelas di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, harus kita pahami juga syarat-syarat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bisa diversi. Jadi tidak semua tindak pidana bisa diupayakan diversi. Coba rekan-rekan baca pasal 7 ayat 2. Diversi sebagaimana diatur di dalam ayat 1 dilaksanakan pada tindak pidana yang dilakukan. Pertama, ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Jadi tidak semua tindak pidana bisa diversi. Kalau misalnya ancaman seperti pembunuhan berencana, ya, ancaman pidananya 15 tahun sampai 20 tambahan semua itu tidak bisa. Kemudian bukan residivis, bukan pengulangan tindak pidana. Jadi kalau ada anak ternyata memang setelah ditelusuri sudah berapa kali, nggak bisa lagi diupayakan diversi. Ya, jadi diversi ini adalah upaya sebenarnya dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengakomodir hak-hak anak. Tapi karena sifatnya memang penawaran, jadi ini tidak mesti bahwa misalnya ada kasus anak kemudian ada diversi harus diversi, tidak ada paksaan seperti itu. Tergantung dari kesepakatan antara para pihak, baik itu keluarga pelaku maupun keluarga. Ya, oke. Yang kedua apa tadi? Bagaimana kan ini tentang rasa keadilan. Nah, terus kan ada trauma psikologis pelaku dan korban. Oke. Maksudnya? Bagaimana hukum disiplin? Kan itu ada efek yang disebutkan dari apapun konsekuensi dari diversi diterima atau ditolak. Oke. Nah, saya melihat ini kan anak-anak SMA. Oke. Nah, bagaimana kita melihat bahwa mereka harus sembuh dari trauma psikologis? Terus pertanyaannya gimana? Maksud saya, bagaimana undang-undang kemudian bisa memberikan perlindungan anak ini, Ya. sehingga mereka tidak menjadi trauma psikologis yang berkepanjangan.
Nah, makanya inilah tadi saya sampaikan dari awal bahwa kenapa penanganan tindak pidana itu sifatnya khusus. Ya, kenapa di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu secara khusus mengatur bagaimana proses penegakan hukum, proses peradilan ketika anak berada dalam status ABH. Nah, hal yang membedakan antara penanganan tindak pidana umum dengan tindak pidana anak yang berstatus dalam ABH, pertama adalah ketika misalnya anak itu diadili, ya, kita mulai dari proses penyidikan lah. Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sebagaimana yang kita pahami, itu mereka ditempatkan di satu tempat, kemudian di BAP dengan pakaian lengkap penyidiknya, itu kan biasa sering kita dapati. Tapi kalau anak, kondisinya ketika di BAP tidak seperti itu. Penyidik itu tidak boleh dalam keadaan berseragam. Ya, kemudian ruangan saking untuk membedakan dan menjaga psikologi daripada anak itu sendiri, ruangan tempat di mana dia disidik itu tidak sama dengan ruangan penyidik pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa. Ya, itu kalau mungkin teman-teman biasa jalan-jalan ke entah itu Kapolsek, entah itu Kapolres, itu khususnya biasanya di Polres ada gitu di TPA, itu memang ada ruangan khusus. Ya, perlindungan perempuan dan anak. Itu ruangannya itu kalau kita masuk di situ kita kayak seolah-olah tidak berada di dalam kantor polisi. Itu adalah salah satu bentuk untuk menjaga psikologi daripada anak itu sendiri. Nah, satu lagi, misalnya kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke pengadilan, ya, antara ruang sidang orang dewasa dengan anak itu beda sekali. Ya, yang membedakan salah satunya adalah komposisi hakim. Kalau sidang peradilan anak itu komposisi hakimnya sama. Nah, kemudian ruangan yang ada di dalam sidang itu mirip dengan taman bermain. Coba teman-teman kalau misalnya jalan ke pengadilan, ya, itu tidak ada. Kalau kita masuk di ruang sidang peradilan anak, itu kayak tidak ada mindset bahwa ini pengadilan, itu tidak ada. Ya, jaksanya juga tidak boleh pakai toga, hakimnya juga ya seperti biasa. Ini semata-mata untuk menjaga psikologi tubuh kembang anak tersebut. Ya, jadi pada dasarnya undang-undang kita itu sudah sedemikian rupa memformulasi bagaimana anak yang terlibat dalam kasus hukum itu dalam proses penanganannya itu tidak menimbulkan trauma. Ya, cuma memang dengan melihat kenyataan di lapangan, ya, di lapangan memang masih banyak kekurangan-kekurangan. Contoh misalnya, ketika memang anak serta-merta harus divonis dijatuhkan hukuman, itu kan harusnya penempatan penahanannya khusus anak. Ya, yang menjadi persoalan adalah pertama sumber daya kita ini masih kurang, baik dari sarana prasarana juga sangat kurang. Ya, salah satu yang kita ambil contoh, saya masih ingat lapas yang di atas ini Baju Gigi dulu kan diperuntukkan untuk anak. Ya, tapi ya karena kondisi memang seperti itu ya. Jadi memang masih banyak problema-problema yang masih PR buat kita semua ya dalam penanganan, khususnya tindak pidana khusus ya. Seperti itu. Oke, tidak lagi pertanyaan ya. Kita post dulu. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Jadi itulah tadi akhir daripada perkuliahan kita hari ini, materi tentang represi. Insya Allah minggu depan kita akan kembali mencoba membahas tentang bagaimana ketika misalnya diversi itu diterima. Jadi kan tadi kita seputar secara umum membahas diversi itu seperti apa ya. Jadi minggu depan kita akan membahas bagaimana langkah-langkah ketika diversi itu diterima. Apakah penanganan kasusnya lanjut atau bagaimana? Jadi itulah yang akan menjadi jawaban kita minggu depan. Ya, saya kira untuk kuliah hari ini cukup sekian. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah kita minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.